Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Tanjung Rahmawati Hindarto dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi kuliah daring atau dalam jaringan, mata kuliah Pancasila, Pancasila sebagai ideologi negara dengan topik menggali kembali peran Pancasila sebagai ideologi bangsa di era global. Di sini mata kuliah Pancasila saya dengan dosen pengampu Profesor Komariatus Solihah yang akan saya jelaskan atau saya jabarkan di sini, saya presentasikan di sini, yaitu yang pertama pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang kedua yaitu Pancasila sebagai cita hukum, yang ketiga yaitu pengaruh globalisasi terhadap pengamalan Pancasila, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai cita hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkualifikasi sebagai dasar negara. Selain paradigma kehidupan bernegara, para pendiri negara juga menempatkan Pancasila sebagai cita hukum yang berdimensi luas, baik tata hukum yang dirumuskan dalam teks Undang-Undang Dasar 1945 maupun di luar itu, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ini mengandung maksud bahwa ideologi Pancasila seharusnya menjadi kekuatan yang mengikat secara moral bagi seluruh subjek hukum di bumi Indonesia. Pengaruh globalisasi terhadap pengamalan Pancasila. Pengaruh globalisasi yang melanda bangsa Indonesia tentunya berdampak pada adanya perubahan paradigma dalam memahami pengamalan Pancasila. Gerakan reformasi yang bergulir pada awal tahun 1997 telah dipandang sedemikian rupa sebagai titik tolak untuk mengevaluasi ulang perjalanan Orde Baru yang konon dalam beberapa hal juga telah melanggar nilai-nilai Pancasila. Tudingan atas terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN pada masa pemerintahan Soeharto waktu itu dijadikan dasar bahwa apa yang dilakukan Presiden kedua Republik Indonesia ini juga telah melanggar Pancasila. Dengan globalisasi berarti bangsa Indonesia telah memasuki periode baru dalam sejarah manusia. Kesimpulan yang saya dapatkan di dalam presentasi mata kuliah Pancasila ini, yang pertama, gerakan reformasi di Indonesia yang terjadi di akhir abad 19 secara yuridis normatif memang berpengaruh pada bergesernya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila di negeri Indonesia tercinta ini. Yang kedua, yaitu globalisasi, suka atau tidak suka, ternyata memang membawa dampak pergeseran dan perubahan paradigma kehidupan manusia, baik dalam berbangsa dan bernegara. Eksistensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara secara langsung dan tidak langsung juga terkena imbasnya. Kesimpulan yang ketiga yaitu upaya untuk meletakkan kembali jiwa Pancasila sebagai arah pembangunan bangsa tidak perlu merubah tatanan hukum yang ada, tetapi dilakukan dengan cara pendekatan sosial. Peran agama atau spiritual menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi problem sosial yang terjadi saat ini. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya dapatkan berupa referensi-referensi yang membantu saya dalam mengerjakan PowerPoint tersebut. Sekian presentasi saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Gmail, WhatsApp,
atau Instagram. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan-kesalahan lain yang mungkin saya tidak menyadarinya dan saya tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.